يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعin amma ba'd. Ya Bunaya, mari kita lanjutkan, yaitu kemarin pembacaan tentang apa ini judulnya kemarin, menguatkan iman dengan menggunakan media massa, media sosial ya. Jadi kita bacakan kelanjutannya, insya Allah ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir ya, yaitu tentang menguatkan iman dengan menggunakan media sosial ya. Sekarang sampai bab ya, yaitu adab menggunakan media sosial. Kemarin sudah kita bacakan 1 sampai 7 insyaallah. Ya, kita ulang sedikit. Yang pertama yaitu niat yang baik ya, di dalam kita menggunakan media massa, media sosial. Adab yang pertama adalah niat yang baik ya. Kemarin dijelaskan, yaitu Imam An-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya, karena dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala ya, karena Allah ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163, yaitu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Oleh karena itu kita menggunakan media sosial itu niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga kemarin sudah kita baca di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ya, kitab Ta'lim Al-Muta'alim ya. Imam Az-Zarmuji menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahiriah adalah amalan dunia, tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat, yaitu bernilai ibadah ya, jika diniati dengan niat yang baik. Sebaliknya amal akhirat, amal ibadah, jika niatnya tidak baik akan menjadi amal dunia, yaitu tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala, yaitu kemarin pada hadis tentang masalah hijrah ya. Dan yang kedua, adab yang kedua yaitu memilih teman yang baik ya. Hadisnya kemarin sudah kita baca ya. Dalam bermedia sosial tentu
kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahim, yaitu menambah keakraban persaudaraan sesama muslim, ya, saling berbagi informasi yang baik dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan yang positif, perbuatan yang baik. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan dengan ajaran al-Islam, ya, dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Harus berani mengatakan tidak, jadi tidak mau untuk mengikuti ajakan-ajakan mereka yang jelek, ya. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama Islam, ya, dan hukum yang berlaku, ya. Jadi ini banyak sekali kalau kita itu tidak berhati-hati di dalam memilih teman, ya, maka akan terjerumus kepada kemaksiatan, ya. Oleh karena itu kemarin dalam hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, itu Rasulullah menggambarkan berteman dengan orang yang menjual minyak wangi sama berteman dengan tukang pandai besi, ya. Itu punya resiko masing-masing, ya. Terus yang ketiga kemarin yaitu adabnya, yaitu meneliti informasi yang diterima, ya. Jadi adab yang ketiga itu yaitu meneliti informasi yang diterima, ya. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama, ya. Jadi untuk meneliti di media massa ini benar apa ora, itu memilih itu yang paling utama, ya. Karena saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media massa bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 kemarin, ya. Jadi ini harus diteliti dulu, ya. Jadi berita-berita yang diterima itu harus diteliti kebenarannya. Kalau sampai mau mengunggah kembali, ya diteliti dulu benar atau tidak. Kalau tidak, ya jangan diambil, ya. Terus kemarin yang keempat, adab yang keempat yaitu menyampaikan informasi tanpa rekayasa, ya. Di dalam ayat kemarin surat Al-Hajj ayat 30, jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan dusta. Jadi ini kalau kita membuat berita, ya, jangan sampai berita yang bohong, ya. Di sini diterangkan berita bohong atau hoak biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam al-Islam. Maka sebagai seorang muslim yang baik hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi, ya. Jadi ini adab yang keempat, itu apa? Menyampaikan informasi tanpa rekayasa, ya, karena Allah berkalam, ya, pada ayat surat apa tadi, surat Al-Hajj ayat yang ke-30, jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan dusta, ya. Jadi ini adab yang keempat, ya, menyampaikan informasi tanpa rekayasa, ya. Jauhilah oleh kalian perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan zur,
ya, itu harus dihindari. Dan yang kelima kemarin yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi adab yang kelima, adab di dalam menggunakan media massa, media sosial. Yang kelima yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi HP itu gunakan untuk apa? Mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, di sini dijelaskan melalui hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, sebab amal yang dia lakukan yaitu yang menunjukkan kebaikan. Oleh karena itu dalam bermedia sosial seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan, misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, ya, meluruskan informasi bohong atau hoak yang sudah menyebar dan membuat konten yang positif nih, ya. Tapi mengajari kepada kalian, ya, yang sudah diposting, ya, ini untuk apa? Belajar kepada kalian. Jadi yang diposting, yang diupload ya, yang diunggah ke media massa itu ajakan-ajakan kebaikan. Contohnya ngaji, contohnya kamen gaya kreatif modif sepeda mini, dolanan mobil-mobilan, miniatur sepeda itu diunggah terus dikai kata-kata kebaikan, masya Allah, ya. Atau nanti misalnya gambar, kamu menggambar gunung atau hiasan, setelah itu diunggahkan terus dikasih ajakan kebaikan, masya Allah, ya, itu kreatif untuk kebaikan. Nek HP ku kau gunakan seperti itu akan bermanfaat nanti di hadapan Allah, ya. Jadi ini Abi mulai mengajarkan kepada kalian seperti kajian-kajian ini Abi unggah ke media massa, ya, untuk apa? Untuk mengajak kebaikan, ya. Karena hari ini khususnya tentang media massa, banyak kita sesama muslim itu yang diunggah itu bukan kebaikan, bukan mengajak kepada kebaikan, sebagian malah mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Karena apa? Tidak memahami bahwasanya nanti apa yang kita unggah itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam, kemarin adab yang keenam yaitu share info dan komen dengan cara yang baik, yaitu kemarin dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-125. Ini ada keterangannya. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikan dengan cara yang baik pula. Jadi nek wonge misalnya menyampaikan kepada kalian itu kejelekan, maka jangan dibalas dengan kejelekan, maka malah kasih komentar-komentar yang baik agar mereka itu kembali kepada kebaikan, ya. Jadi ini adab yang keenam, share info atau komen dengan cara yang baik. Oke, perhatikan Ismail ini, ya. Jadi kalau ada yang mengajak kejelekan, ya jangan ditanggapi kejelekan, tapi dia dibalas dengan kebaikan malahan. Terus yang ke-7, adab yang ke-7, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung, ya. Kemarin sudah kita baca ini
di dalam hadisnya. Ini saya baca keterangannya aja. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian yang menyebarkan berita bohong dan acuh tak acuh. Ya, ini banyak ya kalau kita nanti berada di media massa itu. Mulanya kita harus menghindari bahasa menyakiti atau menyinggung. Meskipun kamu misalnya disinggung orang, disakiti orang, ya jangan dibalas dengan menyakiti mereka. Ya, kalau kamu disakiti, ya kembalikan aja kepada Allah. Ya, kalau kamu bisa menasihati kebaikan, ya nasihati kebaikan kepada mereka. Ya, ini. Jadi adab yang ketujuh, hindari bahasa yang menyakiti atau menyinggung. Ya. Ya, sekarang yang ke-8. Yang ke-8, bersikap bijak. Ini anak sing maca lagi. Delapan, bersikap bijak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda, maka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda, sehingga ketika mengirim informasi ke medsos harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini yang ke-8. Ya, jadi adab kita menggunakan media massa yang ke-8 ini apa? Bersikap bijak. Di dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian dari kebaikan Islam, sebagian dari kebaikan kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ini sabdanya Rasulullah SAW. Ya, jadi sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat jangan dipakai, tinggalkan. Makanya kamu itu menggunakan media massa, hal-hal yang enggak perlu kok kamu gunakan, ya akan menjadikan kerugian bagi kalian. Ya, ini sikapnya seorang muslim, ya. Kalau seorang muslim itu ada kebaikan Islam seseorang, itu bisa dilihat dari ini. Ya. Kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, ya maka dia tinggalkan. Misalnya ndelok HP hanya untuk golek model-model, itu enggak ada manfaatnya. Ya tinggalkan. Ya, kamu ndelok
hal-hal yang enggak bermanfaat, misalnya apa sih enggak bermanfaat, tiktokan, ndelok wong joget-joget, enggak ada manfaatnya ya. Kalau kamu hanya ndelok oh ngene iki engko ben ora mengikuti ya enggak apa-apa, tapi nek bendina sing kok deloki ngono kuwi aja ya, maka nanti enggak ada manfaatnya, malah nanti kalian mata-mata kalian akan ditanya oleh Allah ya, kau gunakan apa mata kamu untuk melihat hal-hal seperti itu ya. Jangan dikira dibiarkan oleh Allah, semua anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulai dengan ilmu ini Masya Allah ya, kita akan insya Allah kalau kita mau mengamalkan ya, kita akan bisa menggunakan HP itu benar-benar digunakan untuk kebaikan ya. Kamu berasik-asik pakai HP kalau untuk kebaikan ya enggak masalah, tapi kalau kau gunakan untuk kemaksiatan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan bijak dalam bermedia sosial berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalani pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi kita apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat harus kita hindarkan ya. Seperti kita mau mengunggah media massa itu ternyata juga harus ada etikanya ya. Seperti kemarin Abi contohkan ya, Abi mau mengupload kajiannya seorang ustadz ke media massa ke media sosial atau ke YouTube. Itu Abi izin dulu sama ustadznya. Alhamdulillah kemarin malah disarankan yaitu pertama saya izin kepada ustadznya, Ustadz boleh enggak kajian antum Abi upload ke YouTube. Akhirnya ustadznya sebagian mengatakan ya enggak apa-apa, sampean unggahkan ke media massa. Terus ada lagi ustadz yang lainnya saya tanya, ya boleh tapi izin dulu ya sama panitianya kajiannya itu diperbolehkan apa enggak. Akhirnya Abi ngebel lagi kepada panitianya. Setelah Abi ngebel, terus ada saran kepada Abi bahwasanya ya kalau bisa nanti hal-hal yang misalnya menyinggung pada yang lainnya nanti di skip dipotong ya Mas ya. Akhirnya alhamdulillah malah kemarin ada yang memberikan saran kalau bisa dikasih aja orangnya yang mau mengunggah ben suarane bening, sampai ada yang seperti itu ya. Jadi ternyata kalau kita itu mau mengunggah hal-hal seperti itu ternyata juga harus izin, biar apa yang kita upload ke media massa itu barokah ya. Dan ternyata Abi sudah mencoba kepada beberapa ustadz, ternyata memberikan masukan yang bagus ya, sehingga hari ini insya Allah kita akan berusaha untuk membuat
apa yang kita unggah itu hal-hal yang baik, ya, mungkin kajian, mungkin nanti hal-hal untuk kebaikan pada diri kita, ya, yang penting untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk umat Islam, ya. Oleh karena itu hari ini gunakan HP sampean itu benar-benar untuk untuk kebaikan, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia saja. Di dunia mungkin juga akan ada pertanggungjawaban dengan manusia, tapi yang lebih besar lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya satu ilmu, ya. Contoh yang tadi kita baca, ya, kita disuruh untuk menyampaikan ilmu kepada umat atau kepada orang lain, ya, itu akan ada kebaikan bagi orang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ya. Contohnya misalnya kita nge-share satu hadis, misalnya nek nang omah ini sing ngrungokne hanya 1, 2, 3, 7, misalnya hanya 7 orang. Ternyata setelah kita lewatkan media massa, ternyata sing delok menjadi 20 orang. Ya, berarti kita sudah menyampaikan kebaikan kepada 20 orang. Kalau nanti diamalkan, ada satu saja orang mengamalkan itu, maka pahalanya itu mengalir kepada kalian. Nah ini loh, mulai hari ini gunakan media massa itu untuk kebaikan. Jangan hanya cah aku hari ini mangan, cah aku hari ini dolan, cah aku enggak ada manfaatnya seperti itu. Tapi nek kamu hari ini aku misalnya pergi ke gunung, ini ada hadis tentang sunnah perjalanan, ini menggunakan misalnya sholat, kalau sholatnya jaraknya segini, kita sholatnya di jamak atau di qashar, misalnya ilmunya di situ dikasih sedikit aja, maka akan bermanfaat bagi umat, ya. Jadi pada yang keempat ini, yang kedelapan, ya, jadi sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya, saya iso neliti sampean, oke enggak bermanfaat, ya tinggalkan yang enggak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, teruskan meskipun ada orang yang membenci, memaki. Ya, karena nanti ada banyak orang yang kita itu menyampaikan satu kebaikan, ya, mau berusaha kebaikan malah dihina, dicaci maki. Itu banyak, sama lihat di media massa. Orang yang mau menyampaikan kebaikan mesti ada yang mencacat, ya. Terus sekarang kita bacakan yang ke-9. Jangan baca adab yang ke-9. Jun. 9. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatul hikmah bolatul mu'mini fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha, rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang mengandung hikmah atau kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut, Nabi memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat, seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan juga. Ya. Jadi yang ke-9, ya, adab
di dalam menggunakan media massa, ya, yaitu dapat mengambil hikmah, mengambil kebaikan. Di dalam hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kalimatul hikmah dallatul mu'min fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang mengandung hikmah, kalimat yang mengandung kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukan kebaikan itu, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah ya. Jadi ini apa? Kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan, ya. Ini hari ini hilang dari seorang muslim, ya, sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin itu menemukan hikmah, menemukan kebaikan itu, maka ia lebih berhak untuk mengambilnya. Ya. Mulai hari ini apa? Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, kebaikan dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka segera kalian ambil. Ya, yang diambil itu apa? Hikmah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hal-hal yang miliknya orang-orang kafir malah diambil. Ya. Malah kalau ada yang menasihati Al-Qur'an dan Sunnah malah ditinggalkan. Ya. Jangan. Ya, mulane di sini apa? Al-kalimatul hikmah, ya. Kalimat hikmah yang mengandung hikmah, ya, itu yang harus kita ambil. Ya, keterangannya dari hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Ya, jadi seorang muslim itu apa? Harus mencari dan mengambil kebaikan dari segala sumber. Maksudnya dari Al-Qur'an dan hadis. Bahwa yang baik itu kita pakai, kita ambil. Tapi kalau ada kejelekan, ya itu yang harus kita tinggalkan. Dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat. Seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Jadi cara untuk mencari kebaikan itu diibaratkan di sini kaya nek awake dhewe iki barange awake dhewe ilang. Ya. Piye nek barange awake dhewe ilang? Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Jadi sesuatu dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus dengan keinginan yang kuat, seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan juga. Jadi ini diibaratkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin itu padha karo nek awake dhewe iki kelangan barang sing disenengi, misalnya contohnya HP hilang ngene. Kira-kira awake dhewe leh goleki tenanan ora? Pasti tenanan, wis bingung nganggo HP iki, ngebel iki, nganu iki, digoleki, ditelusuri dik mau jebloke nang ndi, mlakuku dik mang nang ndi. Digoleki tenanan. Sama dengan apa? Sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ya. Misalnya dia untuk mencari kebenaran, untuk mencari kebaikan, ya digoleki. Ngaji rono, ngaji rene, ya, untuk mencari apa? Kebaikan. Biar hidupnya nanti apa? Selamat di dunia sampai di akhirat. Kaya ngene iki golek ilmu niki udune tenanan, ora kaya ngene iki. Tidur,
disambi karo dolanan, ya jangan, akan menjadi kerugian pada diri kalian sendiri. Terus selanjutnya, sekarang penerapan karakter adab menggunakan media sosial. Jadi yang terakhir insyaallah ya, yaitu penerapan karakter adab menggunakan media sosial. Ini sampai baca. Sama yang biru, penerapan karakter. Samping itu kan tulisannya penerapan karakter. Terus di atas Gunakan bahasa santun. Kok kuwi to? Sing ndi teman? Penerapan karakter, terus enek strip yang atas itu, yang atas sendiri dulu. Dalam berinteraksi Berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai anggota grup antara anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa santun. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka, suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain, atau tajasus dan menggunjing orang lain atau ghibah. Lihat Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Gunakan media sosial saat sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindari sara. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Utamakan persatuan. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian, hate speech di media sosial. Share yang baik-baik saja. Ya. Jadi penerapan karakter adab menggunakan media sosial, ya. Penerapan karakter yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial saling menghormati dan menghargai antara anggota grup atau netizen, ya. Jadi ini kita akan berinteraksi di media sosial itu bermacam-macam anggota, ya. Maka kita dianjurkan di dalam berinteraksi dengan sesama grup atau netizen harus menggunakan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik, ya. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang menyakiti atau menyinggung atau menghina grup atau netizen yang lainnya. Terus yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suudon, ya, mencari-cari kesalahan orang lain, yaitu tajasus, dan menggunjing orang lain, yaitu ghibah, ya. Nanti bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Coba baca apa isinya. Surat yang ke-49 ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya
من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya jangan sing arti. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Ya, jadi ini yang kedua bahwa menghindari update status atau mengupload berita yang buruk sangka. Sekarang ini suudon, ya. Ini harus dihindari suudon. Terus mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasus itu harus dihindari. Ya. Terus menggunjing orang lain atau gibah. Ya, pada ayat ini dijelaskan menggunjing orang lain atau gibah itu seperti memakan dagingnya saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, ini harus dihindari. Terus yang ketiga, penerapan karakter yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi grup yang bermanfaat bagi anggota. Ya, hindari sara. Nah, di sini dijelaskan apa? Kita disuruh untuk mengupload status atau informasi di grup itu yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat untuk umat. Ya, dengan nasihat-nasihat, ya, atau dengan suatu ilmu untuk akhirat, contohnya memperagakan masalah wudhu atau masalah sholat atau masalah haji, ya, caranya haji, caranya sholat, caranya berwudhu, lah itu diupload, ya, sehingga bermanfaat untuk anggota atau untuk grup, ya, itu akan bermanfaat, ya. Maka gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Terus yang keempat, penerapan karakter yang keempat, apabila ada interaksi di media sosial, ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, ya, utamakan persatuan. Jadi ini kita sesama saudara di dalam grup, saudara sama muslim, ya, itu kalau ada perbedaan pendapat, ya, itu ojo malah dibesar-besarkan, ya. Maka kita sesama anggota grup harus menghormati, saling menghormati mereka, pendapat mereka begini, ya. Yang harus diutamakan persatuan di dalam grup tadi, apalagi itu grupnya orang muslim, ya. Jangan sampai saling mencaci maki, saling menghina, saling menghujat, ya. Utamakan persatuan sehingga umat Islam itu ada kekuatannya, ya. Terus selanjutnya, penerapan karakter yang berapa ini? Yang kelima. 1, 2, 3. Yang kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoak dan ujaran kebencian atas spek, ya, di media sosial. Share yang baik-baik saja, ya. Jadi kita, ya, tidak memproduksi atau menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Jadi kita jangan sampai membuat hal-hal yang menyebabkan kejelekan di media massa atau menyebarkan berita-berita bohong, ya. Jadi kalau kita mau mengunggah ke media massa hal-hal
yang baik, aja sampai berita-berita bohong dimasukkan, ya. Terus jangan memproduksi atau mengupload ujaran-ujaran kebencian, ya. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di dunia sampai di akhirat, ya. Maka share yang baik-baik saja, ya. Jadi kita kalau nge-share ke media massa, gunakan yang baik, ya, entah itu Al-Qur'an, hadis, atau perkataan-perkataan yang ada manfaatnya, ya, yang tidak melanggar dari syariat Allah dan Rasulnya. Terus selanjutnya, hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Hikmahnya apa, ya, dalam menerapkan adab menggunakan media sosial? Ini insyaallah yang terakhir, ya. Jadi hikmahnya menerapkan adab menggunakan media sosial. Jadi adab yang menggunakan media sosial kita terapkan, itu hikmahnya apa? Ini hikmahnya. Hikmah bermedsos dengan baik. Saya baca dulu. Hikmah bermedsos dengan baik. 1. Terhindar dari berita hoax. 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 3. Orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di medsos. 4. Terjalin hubungan yang harmonis dan dengan sesama. 5. Terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Ya. Jadi ini hikmahnya bermedia sosial dengan baik. Yang pertama, terhindar dari berita hoak. Jadi kalau yang kita sampaikan itu kebaikan, bukan hoak, ya, itu akan menjadikan kita di dalam bermedia sosial itu akan mendapatkan kebaikan. Ya, kebaikan tidak hanya di dunia, ya, kebaikan di dunia sampai di akhirat. Ya, mulai yang pertama, terhindar dari berita hoak, ya. Jadi kalau sampai itu di media massa menyampaikan kebenaran terus kebaikan, ya, maka kalian akan dilihat oleh orang itu, oh ini dapat dipercaya beritanya, ya, sehingga terhindar dari berita hoak atau berita-berita yang bohong. Terus yang kedua, hikmahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya. Contohnya sampai mengunggah satu unggahan kebaikan, di situ ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, misalnya seperti itu, ya, maka akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oh, yang disampaikan orang itu baik. Oh, orang yang disampaikan orang itu bukannya celotehan yang jelek. Nah, itu akan akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya. Terus yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi atau ziarah di media sosial. Jadi nek di grup ngono kuwi, ya, kalau dia itu menyampaikan satu kebaikan, ya, maka orang lain itu akan merasa nyaman, akan berhubungan lagi dengan kita di media sosial. Karena nanti misalnya omongannya elek gawe berita yang bohong, wes teman yang lainnya itu mau bergabung atau mau berbicara, berinteraksi di media massa masih nggak mau, ya. Tapi kalau dia menyampaikan beritanya tadi baik, ya, maka orang lain akan nyaman ketika melakukan silaturahmi atau ziarah di media sosial. Ini. Terus yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, ya, sesama grup, sesama teman yang ada di media massa, ya, akan terjalin hubungan yang harmonis, ya. Mungkin nanti akan bisa menyatukan
sesama orang-orang muslim. Bertemu dengan muslim yang belum dia kenal di sana, akhirnya menjadi hubungannya menjadi erat, menjadi akrab, ya, sehingga sama-sama ingin menjalani syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa melalui media massa tadi, ya. Mulai ini manfaatnya media massa itu ada dua, ya. Ada yang manfaatnya ada kebaikan, untuk kebaikan bertemu dengan saudara-saudaranya muslim yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya, ya. Terus yang terakhir, yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara, ya. Jadi kalau kita itu menyampaikan berita kebaikan di media massa, ya, maka akan terhindar dari tindakan-tindakan diskriminatif, ya, utamanya menyangkut urusan sara, ya. Jadi kita dengan berita-berita yang baik, ya, itu malah kadang-kadang bisa mengajak orang yang dari perbuatan jelek itu menuju kepada orang yang baik. Ada orang-orang yang dengan berita kebaikan yang mereka itu misalnya jatuh ke jurang kenistaan, ya, dengan berita-berita yang bagus yang disampaikan, boleh jadi dia bisa bertaubat dengan perbuatan yang mereka lakukan, ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin di sini aja, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembacaan tentang menguatkan iman. Judulnya kemarin apa yang pertama? Lali. Adab menggunakan medsos, menguatkan iman dengan adab menggunakan media sosial. Ini penulisnya adalah Rian Hidayat, SPDI MPD GR. Ya, ini yang menulis, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan, yang beliau tulis ini bermanfaat bagi kita dan bagi umat Islam seluruhnya. Ya, mudah-mudahan dengan berita yang beliau tulis ini bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita di dalam media sosial ini gunakan untuk kebaikan, ya, untuk kehidupan di dunia sampai di akhirat. Dengan ilmu yang sudah kita sampaikan, sekarang kita harus merubah, ya, di dalam menggunakan HP. Jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan, ya, gunakan untuk kebaikan, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia sampai di akhirat. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا
فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا